Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifi. Waalaikumsalam, Kakanda Hasan. Apa kabar? Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian sudah hadir bersama kita, Mas Rifi, pada pagi hari ini. Dan sebelum bersama-sama kita mendengarkan sharing dari beliau pada pagi hari ini, saya teringat sudah lama sekali saya mendapatkan mengikuti kelas motivasi ya. Disampaikan dalam forum itu bahwa setiap pribadi itu unik, setiap orang itu memiliki keistimewaannya. Tinggal lagi bagaimana kita bisa melihat angle keistimewaan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita lebih banyak melihat pada setiap diri orang-orang yang berada di seputar kita segala kelebihan dan keistimewaannya, maka mudah-mudahan akan membuat kita menjadi bahagia di dalam kehidupan ini. Sebaliknya, di dalam diri kita dianjurkan lebih banyak apa sesungguhnya yang menjadi kekurangan diri kita. Nah, maka mudah-mudahan dengan kita mendapati kebaikan dari orang lain, itu akan dapat menyempurnakan di dalam diri kita, termasuk juga di dalam bersama-sama insya Allah kita mendengarkan sharing dari Mas Rifi pada pagi hari ini. Saya mengenal beliau cukup lama, Bapak dan Ibu, saya kira hampir 15 tahun, Mas Rifi, ada ya 15 tahun ya? Mengenal beliau, dan ketika itu beliau sebagai salah satu birokrat pada sebuah BUMN Askrindo ya, dan kemudian saya melihat bahwa beliau tidak saja piawai di dalam melaksanakan tugas di BUMN, namun di dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya juga beliau sangat sukses, dan begitu juga dalam bidang usaha-usaha pengelolaan bisnis keluarga, dan juga beliau ini adalah seorang pegolf yang sangat handal, dan di mana saya banyak sekali belajar dari beliau. Nah, saya membacakan sedikit dari apa yang saya dapati dalam perjalanan terakhir Mas Rifi ini. Terakhir beliau sebagai direktur dari PT Malaysia. Mastercard Indonesia fokus dalam mendukung pertumbuhan Mastercard sebagai pemain teknologi pembayaran terdepan, sekaligus berkolaborasi dengan mitra bank, merchant, pelanggan, dan berbagai badan pemerintah guna memastikan Indonesia bergerak menuju ekosistem digital dengan inklusi keuangan yang lebih luas. Dan kemudian Mas Rifi juga jabatan terakhir adalah sebagai Sales Director Infosys Limited, di mana beliau bekerja bersama perbankan, layanan keuangan, serta selain itu, Mas Rifi juga pernah menjabat sebagai direktur penjualan untuk beberapa perusahaan seperti Tech Mahindra, Oracle, IBM, Macy's, sekarang Finastra, serta TCS, BANCS. Dan kemudian Mas Rifi juga seorang golfer dan hobi traveling ya. Dan kemudian beberapa kegiatan sosial yang ditekuninya sebagai Ketua Pembina Yayasan Aminah Hussein di Leles, Garut, yang didirikan oleh almarhum ayahanda tercintanya, yaitu Bapak Hussein, dan beliau dan juga anak usahanya seperti SMK Al-Farisi, Baitul Mal, TK Tunas Bangsa, CV Farizi Raharja, Radio Suara Mantara, dan PT BPRS Harum Hikmah Nugraha. Nah, inilah kira-kira yang secara formal yang bisa kita dapati di dalam diri Mas Rifi ini. Namun yang saya perhatikan adalah bahwa bagaimana beliau berusaha menempatkan diri di dalam kehidupan keluarganya, yang menjadi tulang punggung keluarga, menjadi panutan keluarganya setelah ayah dan ibunya tiada, dan begitu juga beliau menempatkan diri dengan apiknya di dalam dunia profesionalnya maupun di dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya. Nah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa dapat menyerap dari Mas Rifi bagaimana apa saja nilai-nilai yang dimiliki oleh Mas Rifi ini, sehingga kita melihat bahwa sukses selalu menyertai kehidupannya. Dan kepada Mas Rifi, 509 peserta saat ini, termasuk Mas Rifi, dan kami persilakan Mas Rifi, dan mohon izin nanti ada forum tanya jawab juga dari peserta yang akan disampaikan kepada Mas Rifi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Majelis Taklim Ngaji Bareng Online, dan tentunya juga sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dan melihat acara hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bang Hasan, introduction-nya luar biasa, dan sebenarnya saya masih belajar dari Bang Hasan dan teman-teman di Majelis Taklim ini. Jadi hari ini memang saya diminta untuk melakukan sharing
Jadi saya tidak ada suatu slide ya seperti profesor-profesor sebelumnya, karena hari ini adalah hari libur dan weekend, jadi kita santai saja. Saya lebih ke sharing dan saya mencoba untuk kalau dalam musik itu unplug ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang saya belum sampaikan ke Bang Hasan dan teman-teman. Jadi mungkin sharing ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga apa yang saya ceritakan hari ini bisa juga ditularkan, karena perbuatan baik itu seperti penyakit menular. Jadi berbuatlah baik setiap hari, itu adalah salah satu moto kehidupan saya. Jadi untuk set the context, tentunya apa sih foundation yang membentuk saya Arif Kusuma atau panggilan Rivi ini seperti hari ini. Kan terima kasih kepada almarhum Bapak Rahmat Hussein, ayah saya sendiri, yang selalu mengajarkan suatu disiplin. Ya, disiplin itu bukan hanya dari sisi profesionalisme, tetapi juga yang sangat fundamental, bagaimana kita membuat janji itu kita harus on time. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu saya, almarhumah Ibu Sartati Saroso, yang selalu mengajarkan saya selalu senyum dalam hidup itu, dan buatlah ibumu tersenyum dengan prestasi dalam hidupmu. Jadi untuk set the context juga, saya ingin memulai dengan suatu cerita yang mungkin ini kelihatannya sederhana, tetapi inilah yang mungkin bukan hanya merubah cara berpikir saya, tetapi bagaimana secara istiqomah dan tawadu kita, terutama saya pribadi, itu selalu ingin melakukan perbuatan baik seperti yang Bang Hasan tadi sampaikan setiap hari selama saya masih bernafas. Jadi cerita ini mungkin di akhir tahun 90-an. Jadi ada suatu teman bernama Iwan. Pada saat beliau menggunakan mobilnya exit di Bekasi Barat, mobil teman saya ini mogok secara tiba-tiba. Padahal mobil itu masih sekitar 4. Jadi pada malam itu hujan rintik-rintik ya, sekitar 10:30 malam. Dia tahu bahwa yang lewat itu ada beberapa teman-teman beliau di dekat rumah gitu kan, tapi tidak ada satupun yang menolong beliau pada saat itu. Kira-kira 11 kurang seperempat datanglah bapak yang namanya Pak Rohman. Jadi antara Pak Iwan dan Pak Rohman itu mereka tidak pernah saling mengetahui. Tetapi Pak Rohman dengan jiwa, dia juga takut kan, apakah mogok itu mogok beneran atau mogok buatan gitu, hoax ya seperti orang bilang sekarang. Pak Rohman ini kira-kira umurnya sekitar 56 tahun pada saat itu. Jadi beliau pull off gitu kan, menolong Pak Iwan. Dalam waktu 5 menit mobil itu nyala gitu, ya kan. Nah tentunya Pak Iwan pun juga takut gitu kan, apakah menolong ini Pak Rohman ini juga secara ikhlas gitu. Nah, jadi disinilah terjadi yang namanya energi positif. Jadi Pak Iwan dengan terbata-bata menanya, kenapa Bapak jam 11 malam ini mau menolong saya? Jadi Pak Rohman bercerita bahwa sekitar 10 tahun yang lalu, beliau juga mengalami hal yang sama. Jadi mobilnya mogok, dia ditolong oleh seseorang. Nah, jadi moral story dari cerita ini tentunya berbuat baik itu tidak harus dengan orang yang kita kenal, ya. Dengan orang yang tidak kita kenal pun juga kita harus berbuat baik dan ada rasa peduli di situ. Saya lihat gitu. Nah, jadi itulah saya karena berbuat baik itu menurut saya membuat saya itu juga happy. Kalau saya menolong orang, saya sharing ilmu, apapun yang saya perbuat itu adalah membuat saya bahagia. Ya kan? Makanya kalau ada studi di Amerika bahwa orang-orang yang berbuat sosial dan suka menolong orang itu hidupnya itu lebih lama gitu. Jadi ada studi mereka tuh hidupnya di atas 90 tahun. Dan alhamdulillah Majelis Taklim ini juga bukan hanya anak-anak muda saya lihat, tapi besar juga sudah seusia almarhum ayah saya juga. Jadi disinilah juga Majelis Taklim ini mengajarkan saya bagaimana
sharing ilmu dari Bang Hasan ini membuat kebaikan pada saya. Dan saya selalu sharing juga Bang Hasan sampaikan. Nah, jadi almarhum ayah saya itu mempunyai 7 prinsip dalam hidup. Ya. Jadi kebetulan saya dengan bersahabat itu ada 7 orang. Itu sempat mendengarkan nasihat, petuah, advice dari almarhum. Dan ini mungkin poin pertama dan yang kedua itu masih relevan dengan apa yang saya sampaikan di awal. Jadi ayah saya itu setelah beliau pensiun, ya ini saya saja ya, beliau selalu mengatakan ada 2 hal ya, ada 2 golongan laki-laki lah dalam hal ini, beliau bilang. Jadi kalau sudah pensiun, berhenti bekerja, beliau mengatakan berjemur saja, baca koran terus meninggal. Ini golongan yang pertama. Iya kan? Nah, yang kedua adalah kalau sudah pensiun masih berjuang, tapi meninggal juga, tapi nilainya itu sangat berbeda, ya kan? Nah, jadi apa yang disampaikan Bang Hasan ayah saya itu selepas dari bekerja di salah satu oil and gas yang terbesar di Indonesia, beliau itu peduli dan ingin mencurahkan dan memberi kebermanfaatan, ya. Bukan hanya dari ekonomi syariah yang seperti Bang Hasan, tetapi juga di situ banyak sekali unit usaha yang sudah disampaikan Bang Hasan tadi. Nah, jadi beliau selalu mengatakan bahwa dari poin pertama tadi esensinya adalah hidup ini mempunyai nilai, ya kan? Jangan segala sesuatu itu hanya untuk beliau selalu mengatakan seperti itu. Berjuang untuk ummah dan memikirkan orang lain. Nah, jadi disinilah saya belajar bahwa almarhum itu luar biasa ya. Dalam arti beliau selalu memikirkan ummah ya. Bagaimana ekonomi syariah biarpun kami dileles ya suatu, tapi apa yang visi dan apa yang dicita-citakan beliau itu adalah selalu memberikan kebermanfaatan. Nah, disitulah saya lihat beliau itu benar-benar sebelum beliau meninggal tuh sangat mempersiapkan kematiannya dengan baik. Jadi kalau ada 2 tabungan ya, deposito itu ada deposito yang kita lakukan, deposito kita di akhirat nanti. Nah, inilah yang mungkin juga menggugah saya untuk bagaimana kita sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ini, yang berjuang dan bermanfaat untuk ummah. Dan yang kedua adalah beliau selalu mengatakan dalam pertemuan hidup ini bagaimana kita menanam. Jadi kalau kita menanam rumput, ya hasilnya rumput juga gitu. Dan kalau kita menanam padi, hasilnya padi. Jadi tinggal kita memilih dalam pilihan. Kita lihat dalam cerita saya tadi, memang kita tinggal memilih, gitu kan? Apakah hidup ini hanya untuk kita sendiri, gitu kan? Orang yang kita tidak kenal, kita harus gitu loh. Dan tidak harus dibalikan ke kita itu secara kontan, dan itu bisa kembali 10 tahun, kembali ke kita 20 tahun, menikmati kebaikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan cicit-cicit kita. Nah, jadi pilihan kita adalah bagaimana kita selalu berbuat baik setiap hari. Yang penting ini yang paling saya agak emosional ya dalam hal ini. Saya menceritakan kepada Bang Hasan pada ayah saya meninggal. Kita ada acara keluarga pada saat itu. Saya bilang bahwa almarhum itu mempunyai sahabat 7 orang ya. Jadi tinggal 1 orang yang masih hidup. Jadi di antara mereka itu mempunyai suatu komitmen atau kesepakatan. Jikalau saya meninggal, ayah saya bilang pada mereka, tolong saya dimandikan oleh kalian atau saya memandikan kalian. Gitu. Nah, jadi komitmen inilah yang menurut saya memang tidak lazim, tetapi bagaimana mereka itu berkawan lebih dari 50 tahun itu sampai memandikan, itu mereka sudah punya komitmen. Saya juga bilang sama Bang Hasan, sampai saya, Bang, kalau saya dipanggil duluan, tolong saya mandikan. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi inilah hidup ini harus mempunyai banyak kawan. Jadi ayah saya selalu berpesan itu, mungkin saya bukan orang yang
pintar ya dalam suatu studi, tetapi saya orang yang banyak kawan, ya kan, dari dulu gitu loh, dari saya mungkin SD, SMP sampai hari ini gitu loh. Jadi menurut saya kalau orang bicara data mining, harta karun, ya kan, menurut saya mining maupun harta karun itu adalah sahabat-sahabat saya gitu. Tanpa kita mencari sesuatu itu jauh-jauh gitu loh, ya kan. Tapi memang berkawan itu akhirnya mengerucut dari 100 menjadi 10. Mungkin sahabat kita, saya dan Bang Hasan sudah sepakat kita sahabat pada masyar itu tidak lebih dari 10 orang. Memang fact of life. Dan saya yakin Majelis Taklim ini 500 lebih anggota ini adalah sahabat-sahabat pada masyar ke depannya. Nah, yang poin keempat adalah ini juga menarik ya. Ayah saya selalu mengajarkan terutama laki-laki itu harus punya pride, kebanggaan. Sebagai kritiknya saya selalu mengatakan bahwa laki-laki itu harus kaya, ya, kaya tanda kutip secara material maupun imaterial. Kenapa laki-laki itu harus kaya? Karena kalau kita kaya, kita bisa memberi lebih dari hasil kekayaan kita itu, ya kan? Dan laki-laki itu juga harus mempunyai pride, terutama juga dalam sisi karirnya, ya kan, dalam hidup bersosialisasi, ya kan. Dan ini saya banyak belajar juga dari Bang Hasan, gitu, ya kan. Bang Hasan ini sosok sahabat saya, ayah saya. Setiap waktu random saja, beliau selalu call saya cuma 2-3 menit. Beliau selalu mengingatkan bagaimana kita bermuhasabah gitu kan satu sama lain. Dan beliau selalu mengingatkan saya bagaimana kita harus berbuat baik. Nah, ini yang menurut saya beruntung mempunyai sahabat seperti Bang Hasan. Dan yang kelima, karena ayah saya itu background-nya juga accounting and finance, ya. Jadi beliau selalu mengingatkan kepada anak laki-lakinya, ya kan, sebagai breadwinner. Beliau mengatakan seperti ini. Kalau kamu punya uang, ya, ingat pada saat kamu tidak punya uang. Jadi prinsip ini adalah kalau orang Jawa bilang adalah gemi, ya, bukan berarti pelit. Tetapi ayah saya itu selalu mengajarkan bagaimana uang itu memang harus dibelanjakan itu dengan benar gitu. Tidak boleh berhambur-hamburan. Ya kan, dan kita harus menabung gitu. Ayah saya selalu bercerita seperti itu. Dan yang poin ke-6 dan ke-5 ini masih berhubungan gitu kan. Beliau selalu mengatakan bagaimana rezeki itu dibelanjakan. Hidup harus peduli terutama bagi yang membutuhkan. Rezeki bukan dari kita, tetapi rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi prinsip inilah yang membuat saya itu apapun yang ada di dompet saya, menurut ayah saya itu uang yang di dompet kamu itu paling banyak 30% milik kamu. Jadi sisanya adalah milik orang lain. Dan yang terakhir, poin yang ke-7, sebagai profesionalisme, ayah saya selalu mengajarkan bahwa kalau kita janji jam 8 pagi, lebih baik kita datang jam 6 atau jam 7 lebih awal. Ya kan, daripada kita datang telat 5 menit. Jadi disitulah beliau selalu mengajarkan, dan orang-orang tahu kalau janji dengan review itu, saya selalu datang memang minimal tuh 1 jam lebih awal. Karena semua pekerjaan kita bisa melakukan dengan ada COVID gitu kan, tanda tangan kontrak, saya punya personal assistant gitu kan yang bisa di mana saja saya bisa melakukan. Gitu. Jadi yang paling penting untuk saya adalah kalau saya janji saya selalu harus on time. Saya rasa itu Bang Hasan, saya pikir bukan hanya pertanyaan tapi juga mungkin bapak-bapak dan ibu juga bisa sharing ke saya, karena sharing ini mungkin bermanfaat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Majelis Taklim Ngaji Bareng Online. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifi atas sharing yang telah diantarkan pada pagi hari ini. Dan sama-sama kita memperhatikan Bapak dan Ibu ya, bahwa betapa sampai dengan akhir daripada apa yang disampaikan oleh Mas Rifi, kalau yang saya amati bahwa benang merahnya adalah mengantarkan pesan-pesan dan kesan yang sangat mendalam yang didapati oleh beliau
dari keberadaan ayah dan ibunya, dan betapa kentalnya pesan-pesan dari almarhum ayahanda beliau mempengaruhi dalam sikap, tata cara, dan atas apa yang beliau lakukan pada saat ini. Nah, Mas Rifi, kalau seandainya kita berbicara mengenai keberadaan orang tua, saya kira itu adalah merupakan topik yang paling mengena ya buat seluruh peserta kita ya, karena tidak ada satupun di antara peserta yang tidak memiliki pengalaman unik ya, dengan keberadaan ayah dan ibunya masing-masing. Dan kalau seandainya sama-sama kita perhatikan Bapak dan Ibu ya, ketika seseorang itu bercerita tentang ayah dan ibunya, ketika kita akan tersentuh sekali ketika apa yang diutarakan dan disampaikan itu sebetulnya mengena dan berada dalam irisan yang sama ya dengan apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Nah, kalau tadi Mas Rifi bercerita mengenai ayah dan ibu ini, sampai sejauh mana Mas di dalam perjalanan kehidupan Mas Rifi ya, mulai dari pemilihan jurusan di dalam berkuliah sampai dengan menetapkan bekerja di mana, dan kemudian saya melihat juga bahwa setelah ayah dan ibu tidak ada, Mas Rifi yang jadi tulang punggung ya, jadi kepala keluarga yang mengatur dan menata semuanya. Dan kira-kira hal-hal apa saja yang Mas Rifi rasakan di dalam perjalanan kehidupan ini yang merupakan tantangan gitu ya, termasuk di dalam menghimpun keluarga itu, apalagi kakak beradik dalam keluarga yang besar tentunya tidak mudah ya Bapak dan Ibu, karena kita banyak sekali mendapati juga dalam kehidupan sehari-hari setelah ayah dan ibu tidak ada, tiba-tiba satu persatu muncul persoalan ke depan. Nah, Mas Rifi boleh jadi bisa berbagi dengan kita semuanya kiat-kiat apa saja yang Mas Rifi lakukan dalam hal ini untuk menyatu padukan dalam keselarasan antara tugas-tugas sebagai profesional ataupun sebagai tulang punggung keluarga di keluarga besar Pak Husein almarhum sekarang ini. Silakan Mas Rifi. Terima kasih Bang Hasan atas pertanyaannya, bagus sekali. Singkat saja ya, karena memang saya katakan bahwa saya bukan seseorang yang sangat pintar dalam akademisi gitu kan, tetapi saya ingin lebih baik lagi. Jadi istilahnya tuh kalau dari SMA itu saya satunya saya terdampar di Houston, Texas, di University of Houston, Texas gitu kan. Nah, jadi ibu saya berpesan di airport pada saya sampaikan, buat ibumu tersenyum dengan prestasimu. Nah, jadi disitulah mungkin turning point seorang anak pernah keluar negeri. Saya belum pernah sama sekali tahun 89 itu, even ke Bali gitu ya. Saya tidak pernah even ke Singapura gitu ya. Jadi tiketnya pun juga one way ticket pada saat itu. Jadi saya ingat betul rutenya adalah Bali, Bali Biak, Biak Honolulu, Honolulu LA, LA Houston. Bayangin saja seorang 19 tahun anak muda yang nggak pernah berperjalanan itu 27 jam ya. Jadi kebayang, saya nggak tahu pada saat itu bagaimana saya keluar dari International Airport LA ke domestik gitu kan. Tapi ayah saya selalu bilang kalau kamu lost ya, get lost ya, kamu kan bisa baca gitu kan. Ayah saya sebenarnya memang orang yang tough gitu ya terhadap anak laki-lakinya. Jadi memang benar tanda-tanda dimanapun di Amerika itu kan sangat jelas gitu ya. Nah, jadi disitulah saya belajar bahwa hidup itu memang tidak mudah. Bayangin saja saya sampai sana jet lag itu kan saya sampai itu hari Jumat kalau nggak salah. Seninnya saya sudah mulai kuliah. Saya tinggal di dormitory gitu kan, di mana roommate saya itu orang Amerika gitu kan. Culture berbeda gitu kan. Tetapi disitulah bahwa kalau hidup sudah tidak ada pilihan gitu kan. Sebagai seorang laki-laki itu saya ingat benar pesan ayah saya itu, you have to survive gitu. Ya kan, saya punya mulut, saya punya mata gitu kan. Inggris saya mungkin belum terlalu bagus, tetapi ya karena saya juga berkawan dengan sekitar 500 orang di Moody Tower pada saat itu. Ya belajar bahasa Inggris, saya belajar dari mereka, budaya di sana bukan hanya orang Amerika, dari Eropa, dari Afrika gitu kan. Nah, dalam perjalanannya itu ya memang selain kita survive, ya kita harus do the best gitu kan. Sebagai seorang Indonesia pada saat itu saya belum banyak berkawan di dormitory itu. Ada beberapa orang Indonesia yang memang orang-orang Indonesia itu orang-orang yang pintar yang saya tahu, yang di luar negeri ya pada saat itu. Jadi saya pun juga termotivasi gitu loh, ya kan. Sampai saya akhirnya lulus gitu kan. Saya
bekerja kalau lihat dari resume saya, memang saya bekerja itu selama 27 tahun itu memang hampir di semua multinational company yang seperti disebutkan oleh Bang Hasan. Nah, jadi sebenarnya foundation yang diajarkan oleh saya itu dimulai di pagi hari. Jadi kami itu mempunyai kebiasaan subuh berjemaah dan maghrib berjemaah, gitu kan. Di mana pada saat habis sholat, gitu kan, habis berzikir, gitu kan, dan sebagainya, ayah saya itu selalu meminta mulai dari saya sampai adik-adik saya itu melakukan impromptu speech, ya. Jadi impromptu speech itu bebas topiknya, gitu kan. Ya memang kami sudah terbiasa ya, biarpun memang susah mengambil topik 2-5 menit, kelihatannya mudah gitu kan. Tapi kami berenam gitu kan sudah terbiasa dengan ajaran-ajaran dan bagaimana ayah saya itu bisa check and recheck mengenai perkembangan anaknya itu pada saat di luar makan malam ya. Itu adalah pada saat sholat subuh berjamaah dan maghrib berjamaah. Nah, sebelum ayah saya meninggal, ayah saya itu melakukan yang namanya family gathering ya. Kami mempunyai suatu villa di Leles Garut. Jadi semua anak, semua mantu, cucu-cucu dikumpulkan. Jadi mulai hari ini beliau Oktober 2016 itu bulan Juli kalau nggak salah 2016 bahwa tongkat kepemimpinan regenerasi ini dimulai dengan Rivi gitu kan. Nah, jadi di keluarga kami itu karena ayah saya itu selalu mengadopsi apa yang di almarhum Ahmad Bakri, bahwa pribumi itu harus lebih maju dan bagaimana leadership itu hanya satu. Anak paling besar, saya mempunyai 2 adik laki dan 3 adik perempuan gitu kan. Jadi mulai Juli 2016 itulah tongkat kepemimpinan itu dialihkan ke saya. Jadi saya dengan tawadu gitu kan, tentunya menerima tawaran itu dan saya juga nggak ada pilihan karena anak saya paling besar gitu. Dan disitulah sebagai anak paling besar juga bukan hanya estafet kepemimpinan, tapi juga bagaimana saya bisa memberikan contoh yang baik gitu lah terhadap adik-adik. Ya bagaimana saya bisa kohesif dengan adik-adik saya itu ya tentunya sesuatu itu kan you have to earn it, you have to prove it gitu ya. Nah jadi apalagi ayah saya sebelum meninggal juga tolong dijaga adik-adik kamu ya. Itulah pesan-pesan yang singkat tetapi menurut meaningful untuk saya, bahwa menjaga itu benar-benar menjaga dari A sampai Z gitu ya. Jadi bagaimana saya peduli, kan nggak semua di keluarga kami ini sama gitu, ya kan, sama dalam arti apapun gitu. Saya sebagai anak paling besar dan alhamdulillah kami masih sering berkumpul gitu ya, meneruskan tradisi. Dan kami saling keep in touch gitu loh, ya kan, saling menyapa gitu kan. Sekarang juga ada WhatsApp group seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana amanah ini dijalankan dengan baik dan benar gitu loh. Dan kami juga setelah ayah saya meninggal tuh saya luar biasa, memang nggak mudah ya memimpin yayasan, tadi ada bank dan anak-anak usaha yang disebutkan Pak Hasan tadi. Tapi karena saya berbagi dengan adik-adik gitu ya, delegation of authority, jadi membuat hidup saya juga jauh lebih simple, tenang gitu ya, dan enteng gitu. Nah jadi tentunya juga seperti ayah saya bahwa setiap kita lakukan itu harus mempunyai planning yang baik gitu. Jadi untuk saya bercerita kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, itu juga saya harus mempunyai konsep gitu. Dan konsep ini mudah-mudahan bisa bukan hanya sharing tapi bisa bermanfaat. Saya rasa itu Bang Hasan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan yang masuk ke direct message Mas Rivi. Memperhatikan bahwa dengan keluarga besar dan kemudian dengan peninggalan dan aset yang luar biasa, bagaimana di dalam keberadaan usaha keluarga ini dan terkait sebagai seorang Muslim mengenai hukum waris, Mas Rivi, dari orang tua, apakah warisan dari orang tua itu langsung dibagikan sesuai dengan tata cara anjuran Islam, ataukah terdapat kesepakatan dari para saudara bahwa ini dijadikan harta produktif yang terus dikelola menjadi milik bersama, belum dibagikan? Mohon penjelasan Mas Rivi.
Ya, jadi ayah saya meninggal tuh di Oktober 2016 dan ibu saya meninggal di Oktober juga 2018. Jadi selang 2 tahun. Jadi memang mempelajari ilmu syar'i ini tidak mudah ya. Saya juga sering mendapatkan informasi bukan hanya dari ayah saya tapi dari ustadz-ustadz bagaimana kamu menyegerakan gitu ya pembagian waris sepeninggal ayah dan ibu. Jadi setelah ibu saya meninggal di 2018 itu tentunya pada saat itu kan belum COVID ya. Jadi kami berkumpul di rumah almarhum dan almarhumah gitu kan. Dan saya juga membawa ustadz ya. Jadi saya selalu terbiasa dengan ilmu saya kan juga masih jauh gitu ya. Tetapi pembagian waris ini sesuai dengan amanah dari almarhum dan almarhumah itu harus sesuai dengan ajaran Islam, ya kan, 2:1 laki-laki dan perempuan. Tetapi untuk menguatkan itu juga tentunya pendapat ahli agama juga kita harus dengarkan dan semuanya sama itu ya apa yang saya tangkap, pelajari dan dari ahli agama tersebut. Jadi kita sepakat dan kita terbiasa nih dalam rapat itu selalu ada yang namanya MOMIS ya, risalah rapat. Jadi risalah rapat itu ditangani oleh semua, termasuk saya dan semua ahli waris ya, adik-adik saya. Jadi kita sepakat menyegerakan dan alhamdulillah saya nggak tahu ya menjual aset itu kan pada saat itu juga nggak mudah-mudah amat ya dalam hati rumah ayah dan ibu saya. Tetapi mungkin karena beliau itu kan selalu berkah gitu ya dalam mencari nafkah gitu kan. Dan less than a month ya, mungkin dalam kurun waktu 2-3 minggu aset terbesar itu rumah almarhum dan almarhumah di Kebayoran Baru itu terjual gitu ya. Nah, jadi disitulah saya bukan ahli waris gitu kan sebagai anak tertua dan tentunya juga kesepakatan dan memang secara Islam kita bagikan disegerakan pada saat itu dan alhamdulillah semua aset-aset gitu ya terutama rumah pada saat itu mudah sekali kejualnya dan tentunya ada beberapa aset gitu ya yang masih membutuhkan dan dibutuhkan karena ayah saya juga kan punya masjid, punya musola gitu kan, library dan sebagainya. Jadi kayak villa itu saya pikir itu masih belum bukan tidak dibagikan, tetapi masih memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat sekitarnya. Nah, jadi memang untuk menjawab pertanyaan itu, to make it story short, memang pembagian ahli waris itu harus disepakati dan kita lakukan secara ajaran Islam. Terima kasih, Bang Hasan. Baik, terima kasih Mas Rifi. Berikutnya dari Ibu Dwi Andayani. Beliau terkesan sekali dan sepakat dengan Mas Rifi bahwa sepatutnya kita di dalam berbuat baik itu bukan hanya kepada orang yang kita kenal ataupun kita dekat saja, tetapi kita bisa berbuat baik itu kepada siapapun. Nah, beliau menanyakan kepada Mas Rifi di dalam prakteknya untuk berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal itu kan memerlukan kepiawaian dan kehati-hatian tersendiri. Nah, kalau selama ini di dalam pengalaman Mas Rifi secara random ya, pengertian bahwa berbuat baik kepada orang yang itu sampai sejauh mana, Mas? Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin saya mundur balik pada saat saya SMP dulu lah. SMP itu saya salah satu hobi saya adalah musik ya, bermain gitar. Gitu kan. Nah pada saat zaman saya itu kan ada namanya minuman mention, ada yang namanya gele gitu kan, morfin gitu kan. Jadi bukan saya ini ya, tetapi kalau itu banyak dari kalangan seperti itu, gitu ya. Katakanlah kalangan preman gitu. Jadi mereka mengenal saya itu saya seorang musisi, tapi saya never do drugs gitu ya kan. Berantem iya gitu. Nah jadi satu kesamaan antara orang-orang tersebut ya tanda kutip dengan kita yang normal itu adalah dua-duanya adalah mempunyai keinginan yang baik. Ya, jadi ada satu preman yang namanya Jibril ya. Jibril itu preman, hobinya tukang nusuk orang gitu ya. Jadi saya tanya, Bril, you ngapain melakukan hal ini? Jadi dia bilang, saya lulusan SD gitu, ya kan. Ini yang saya tahu, ya istilah malak orang gitu kan. Tapi kalau saya punya pekerjaan, saya akan berhenti gitu. Tapi unfortunately Jibril pada saat itu
dulu ada namanya itu penembak misterius. Jadi beliau salah satu orang yang dikarungin dan ditembak oleh penembak misterius. Jadi moral story dari itu memang seperti saya, Bu Hada ini, saya punya kawan dari dulu memang banyak sekali gitu. Memang ada suatu naluri sih. Tapi menurut saya semua orang itu adalah orang baik, termasuk Jibril tadi gitu. Beliau bilang dia nggak ada pilihan dalam hidup gitu. Ya kan. Nah, jadi memang itu akan terlatih saya tahu teman-teman saya yang istilahnya kalau bisnis istilahnya tidak proper gitu ya, tidak syariah seperti itu. Ya, tapi kan kita tetap berkawan gitu dengan koridor-koridor tertentu. Jadi memang banyak berkawan itu menimbulkan kepekaan kita, tapi saya berprinsip bahwa semua orang itu adalah orang baik gitu. Nah, jadi ya tapi kita juga jangan konyol ya. Kalau tiba-tiba mobil kita tadi ya misalnya kena misalnya paku gitu kan, saya juga tahu itu kan salah satu trik gitu kan. Jadi memang kepekaan itu juga diperlukan di saat-saat yang menggenting pada saat tadi cerita Pak Irwan dan Rohman tadi, yaitu kebetulan memang dua orang yang baik bertemu karena Allah dan mereka saling membantu. Gitu. Itu aja jawabannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Rifki. Dan berikutnya ini pertanyaan lagi-lagi masuk ke direct message nih Mas Rifki. Kan selain dari kehidupan keluarga, Mas Rifki juga menjalani kehidupan ya dalam skala bahkan internasional pun gitu ya. Nah, bagaimana Mas Rifki menempatkan dalam hal ini posisi profesional ya, dan termasuk di dalam percaturan pergaulan antar bangsa? Hal nilai-nilai apa saja yang diterapkan oleh Mas Rifki untuk bisa diterima dan diakui oleh mereka? Iya, ya. Wah, ini pertanyaan simpel tapi berat juga nih menjawabnya. Tapi saya coba jujur aja ya menjawabnya. Jadi memang seperti saya bilang bahwa di SMA mungkin saya bukan orang yang paling pintar gitu. Tapi mulai S1 itu kan S2, saya mungkin top 2 ya. Makanya disitulah hidup itu kan selalu kesempatan untuk melakukan lebih baik lagi gitu. Jadi pada saat saya di S1 di saya kan kelemahan saya di bahasa gitu kan. Tapi kan orang-orang Indonesia tuh kuat di science gitu. Jadi kita selalu barter pada saat itu, ya kan. Jadi bahasa Inggris saja jauh improve gitu kan. Saya bisa membantu teman-teman saya di fisika, matematik gitu kan, kimia gitu kan. Nah, jadi sekembalinya saya ke tanah air, tentunya pada saat itu kan tahun 94 ya. Jadi sekarang kan anak-anak dari lahir aja udah bilingual gitu ya. Jadi memang kalau bicara mengenai bagaimana saya berpartisipasi dengan multinational company, tentunya communication itu sangat penting ya. Tentunya kompetensi kita juga penting. Tetapi kenapa saya bisa di MNC ya? Salah satunya 90% itu headhunter mengatakan bahwa communication is very important gitu. Jadi sekarang itu S1 itu sudah tidak menjadi S2 mungkin biasa-biasa saja. Teman-teman saya itu yang S3 dan profesor itu udah banyak sekali Bang Hasan. Nah, jadi communication itu kenapa communication? Karena dengan adanya digitalisasi ini kan semuanya makin menyempit nih, ya kan. Kita rapat aja dengan misalnya kantor di Amerika gitu kan, regional di Singapura itu kan tidak berbahasa Indonesia gitu. Jadi cemas ya dari sisi proficiency language. Dan yang paling penting juga bagaimana kita menghargai pertemanan. Jadi saya pun berteman di luar multinational company, termasuk multinational company itu saya keep in touch gitu loh. Jadi kawan-kawan saya ya bukan berkurang ya, tetapi bertambah gitu loh. Jadi teman-teman itu adalah aset gitu ya. Dan tentunya juga di dalam bekerja itu kita harus menerapkan yang namanya prinsip-prinsip profesionalisme gitu kan. Kerjaan juga harus beres gitu kan. Punctual ya, bagaimana on time itu teman-teman tuh sudah tahu, bukan hanya di lokal maupun regional, tapi globally kalau saya minta call itu ya harus on time dan waktu kita kan juga terbatas ya, rata-rata cuma 30 menit sampai 1 jam gitu loh. Jadi profesionalisme menurut saya bukan hanya kita pintar ya, tetapi bagaimana kita juga menghargai, bagaimana kita juga bisa yang terbaik juga gitu ya dalam ekosistem itu. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Nah, berikut ini saya ingin sekali rasanya memperkaya pertemuan kita di pagi hari ini. Ketika tadi berbicara mengenai values keluarga ya, Mas Rifki. Saya mendapati bahwa di dalam kelompok pengajian kita ini
terdapat sekelompok saudara-saudara kita yang getol sekali membangun kerekatan hubungan antar keluarga, terutama menyangkut nilai-nilai spiritualitas ini. Betapa mereka mendisiplinkan diri, setiap minggu sekali mereka bisa berjumpa, mereka melakukan ngaji bareng sendiri, dan selain bersilaturahim juga mereka mendalami pesan-pesan dan ayat-ayat Allah. Nah, bagaimana mereka bisa beristiqomah di sini? Mungkin kita bisa melihat juga dari sisi lainnya kepada Pak Rudi Rajab, atau salah satu yang mewakili keluarga Rajab bisa menyampaikan sharingnya untuk menjadi inspirasi tambahan juga buat kita semuanya. Kepada Pak Rudi, terutamanya sebagai yang paling senior dari kakak beradiknya, kami silakan Pak Rudi. Tolong di-unmute audionya Pak Rudi. Atau Prof. Tati Rajab yang mewakili keluarga, atau siapa saja dari keluarga Rajab. Oke, sepertinya belum siap. Oke, Mas Rifi, kita beranjak ini ke pertanyaan berikutnya yang dihadirkan di dalam kolom ini. Ini yang disampaikan Pak Rifi terkait dengan apa yang dijalani. Bagaimana dengan penyikapan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Mas Rifi? Apakah mereka semuanya kira-kira senada dengan yang Mas Rifi sampaikan, ataukah bagaimana Mas Rifi? Ya, wah ini pertanyaan simpel juga berat untuk menjawabnya. Ya tentunya setiap orang itu kan tidak sama ya dalam pandangan. Tetapi alhamdulillah kita ini kalau sila itu satu perguruan lah ya, karena dari kecil itu kami selalu sharing gitu kan, biarpun saya juga terpisah dengan adik-adik di tahun 89 sampai 94 gitu kan. Tapi setelah saya pulang pun silaturahmi itu kan tetap terjadi. Makanya memang miscommunication itu karena memang banyak ya seperti orang Amerika lah, kita jarang bertemu gitu. Alhamdulillah kami sebelum COVID itu sering sekali ketemu. Jadi setiap hari Jumat itu kami mempunyai tradisi itu berkumpul di rumah ayah saya gitu kan, ibu saya. Ya disitulah kita tidak bicara bisnis sih, kebanyakan bicara lebih ke hobi, keluarga gitu kan. Jadi understanding itu memang sudah kita bina dari kita kecil sampai ayah dan ibu saya meninggal. Memang perbedaan itu selalu ada, Bang Hasan. Jadi tidak semua itu, makanya saya sebagai anak paling besar itu selalu dalam mengambil keputusan itu semua terlibat gitu ya. Kita bilang RHS sibling, Rahmat Hussein sibling WhatsApp group. Jadi di situ kita punya grup gitu kan. Kalau memang diperlukan ya kita ketemu offline gitu. Jadi semua misunderstanding, semua persepsi gitu kan, semua perbedaan, no hard feeling, bahwa ya kita selesaikan, kita punya forum. Sekarang kan forumnya bisa digital dan offline gitu. Jadi sebagai anak paling besar lah, ya saya harus tegas juga gitu kan dalam mengambil keputusan, karena saya punya dasarnya, punya konteksnya gitu kan, dan kita coba melayout itu dengan pros and cons gitu. Jadi saya minta semua juga mempunyai pendapat gitu kan, sampai yang paling terkecil. Itulah kita mengambil keputusan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sepertinya Ibu Tati Rajab sudah mengunmute-kan audionya. Kami persilakan Prof. Tati Rajab. Baik, Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof. Mas Rifi, Mas Arif, panggilannya ya. Mas Rifi ya? Iya, Prof. Enggak, ini saya tuh muridnya Pak Hasan, jangan panggil Prof. Oh iya, oke. Oke, Ibu Tati. Iya, itu tadi memang pengalaman yang bukan main ya, memang biasanya begitu. Tapi kebetulan di tempat saya lebih banyak perempuan daripada laki. Kakak saya laki cuma 2, anak saya dua-duanya perempuan, cucu saya baru satu yang kecil yang laki-laki. Tapi saya percaya bahwa satu laki-laki ya mesti harus timbulkan pride-nya dari kecil. Tapi hati-hati, memang benar, pride itu gak gampang. Nanti melenceng. Jadi memang betul-betul harus pada jalan yang betul. Mungkin ya Pak Hasan ya, Bapak Ibu semua. Silakan Prof. Mohon maaf, ini sharing pengalaman pribadi. Dan
kebetulan saya jadi bu guru di sekolah yang banyak laki-lakinya. Jadi murid-murid laki-laki itu memang harus dikerasi sedikit daripada murid perempuan. Tapi justru biasanya malah yang perempuan itu yang jadi kenceng banget. Jadi apa, semangatnya itu jadi bukan main, double daripada yang laki-laki kalau diberi satu stimulasi begitu. Tapi pengalamannya Mas Arief, Mas Rifi ini saya juga sangat setuju. Jadi mungkin kita berbuat baik kepada orang, jangan hanya yang kenal saja, apalagi yang kenal gitu ya, yang nggak kenal aja sudah harus, tapi apalagi yang kenal. Jadi kalau dikatakan teman kita tadinya banyak, makin lama makin mengerucut ya Mas ya. Jadi teman Bapak itu jadi sahabat. Saya punya 1.000 sahabat di NBO, tapi nggak tahu, mungkin 1, 2, 3, barangkali hanya berapa nanti yang akan mengerucutkan. Tapi apapun itu, kalau memang kita kerjakan dengan hati yang ringan, hati yang apa, kita nggak pernah suuzon lah, kita husnuzon aja yang baik-baik, saya rasa semuanya akan menjadi baik. Dan benar-benar anak-anak muda, terutama yang laki-laki, perempuan juga lah. Zaman sekarang nggak ada bedanya laki sama perempuan, dua-duanya juga mesti harus berprestasi, memikirkan dirinya dan keluarganya. Saya Pak Hasan punten, saya nggak terlalu ini, jadi agak lama. Tapi benar-benar nih Mas Arief, saya juga suka banget sebagai kakak paling tua. Adiknya ada berapa Mas kalau boleh tahu? 2 laki-laki, 3 perempuan. Wah itu pasti ya. 2 laki-laki, 3 perempuan. Masih ada yang paling kecil umur berapa kalau boleh tahu? Yang paling kecil tahun 77 berarti 44 ya. Ya. 44. Bukan. Ini memangnya Masnya umurnya baru 27 kayaknya ya. Saya 53. Saya udah kakek-kakek nih. Saya udah punya cucu 1. Masa sih? Ya ampun Pak Hasan, bukan main. Namanya apa? Makanya mungkin resep bagi para ini semuanya bagaimana bisa menjaga supaya memang tetap kita gembira ya, tetap gembira. Dan memang betul saya sangat setuju bahwa kita tidak perlu pilih-pilih orang untuk berbuat sesuatu yang menurut kita baik, mestinya yang baik. Pak Hasan punten sekali saya. Masya Allah, terima kasih sekali Prof. Sama-sama, mangga. Oke. Salam. Oke. Terima kasih Prof Tati. Mas Rifi ada yang mau dikomentari dari Prof Tati? Terima kasih Prof. Ibu Tati ya. Ya. Saya tersanjung sekali. Saya justru pada saat saya diminta untuk memberikan sharing hari ini, saya agak nervous karena sebelum-sebelumnya profesor semua itu. Oh. Jadi beliau kan memang orang pintar, iya, dan harus bahkan slides ya. Saya pikir hari ini kita santai saja. Memang tidak mudah ya, apalagi kan tongkat itu sudah secara formal. Ayah saya itu sangat runut, Bu Tati. Beliau itu dalam membuat keputusan, mempersiapkan itu penuh dengan perhitungan gitu kan. Kenapa saya pertama adalah anak paling besar gitu kan. Terus kedua, ya sebagai anak paling besar itu kan memang tugasnya beliau selalu bilang kalau terjadi apa-apa dengan papa ya kamu yang ambil alih gitu. Jadi saya sebagai navigator itu harus siap menjadi the main pilotnya gitu ya dalam pesawat terbang itu. Dan memang tidak mudah ya Bu Tati gitu kan. Tetapi sesuatu yang susah itu kan biasanya dalam organisasi itu kan ada namanya politicking gitu kan. Itu kan lebih ke communication, bagaimana kita menjaga hubungan lebih ke samping ya, hablum minanasnya gitu kan. Karena saya sudah terbiasa dengan berkawan. Semua orang tuh kan saya bilang tadi basic itu baik gitu ya. Cuman kalau sudah jabatan-jabatan tertentu itu kan memang selalu punya vested gitu. Itu biasa kalau menurut saya sih. Selama kita bisa menjaga hubungan dengan regional, globally, dan dengan tim lokal, apalagi multinational company itu kan sangat matriks ya organisasinya, jadi sangat kompleks gitu loh. Nah jadi ya saya jalankan dengan profesionalisme sesuai dengan job desk saya. Ya tentunya pendekatan offline juga, misalnya dengan main golf, dengan dinner gitu kan. Itu kan juga manusia itu kan harus bisa disentuh emosinya ya Bu Tati ya. Jadi saya rasa itu ya, manusia itu selama kita reasonable, human gitu, human to human gitu kan, rasanya mereka masih mendengarkan suara saya lah, seperti itu. Memang nggak mudah, tapi
tantangan itu kan harus kita hadapi setiap hari ya, Bu Tati. Ya, dan pasti. kita selesaikan ya. Semangat Pak Hasan, semangat Mas Arif. Terima kasih Bu Tati. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Prof Tati atas sharingnya. Nah, Mas Rifi dan Mbak Ibu semuanya, ini ada pertanyaan dari Ibu Hermin ya. Namun sebelum menyampaikan pertanyaan dari Ibu Hermin ini terkait dengan bagaimana melestarikan ya antara ikatan persaudaraan serta nilai-nilai yang telah kita dapati dalam kehidupan sesama bersaudara dari ayah dan ibu kita dan bisa meneruskannya kepada generasi berikutnya. Karena kita ketahui bahwa banyak sekali contoh-contoh yang hadir di sekitar kita bahwa begitu akrabnya kakak dan beradik itu, namun kemudian setelah mereka berkeluarga kan mulai masuk nilai-nilai baru kan dari suami atau istri daripada saudara kita, dan itu akan membentuk budaya baru pula dari kehidupan keluarga mereka. Nah, tentunya tidak mudah ya menyatu padukan warna-warni daripada budaya keluarga yang muncul ini. Nah, bagaimana yang Mas Rifi lakukan ya agar adanya perbedaan-perbedaan yang merupakan sebuah keniscayaan ini, namun tetap berpegang pada nilai-nilai utama, nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh ayah dan ibu Mas Rifi yang luar biasa ini. Silakan Mas Rifi. Bu Hermin, Bu Hermin sahabat saya dari kecil Mas, dari SD. Ya tentunya seperti sebuah organisasi ya. Jadi kepemimpinan itu kan personality, individual. Tetapi kan di balik perusahaan besar maupun perusahaan kami, yayasan gitu kan, kita tentunya mempunyai apa yang dinamakan sistem ya. Jadi SOP-nya termasuk juga proses regenerasi. Saya sudah sampaikan misalnya dalam di keluarga kami ya kan, saya pun juga kan kalau mengikuti Nabi Muhammad umur saya tinggal 10 tahun lagi kan, 53 ke 63. Jadi regenerasi itu sudah saya sampaikan. Jadi saya sudah melakukan delegation of authority untuk perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan yayasan maupun tadi bank gitu kan, dan termasuk kepemimpinan di dalam usaha-usaha tersebut. Jadi kami sudah melakukan yang namanya regenerasi, dan yang paling penting itu tanpa saya pun gitu ya, apalagi organisasi besar MNC ya, itu kan siapapun kepemimpinannya ya tentunya pemimpinan itu kan memberikan warna tentunya, tetapi sistem itu sudah berjalan gitu. Nah jadi forum komunikasi harus kita jaga gitu kan. Kami mempunyai regular meeting dengan yayasan gitu kan. Sekarang karena COVID kita dengan Zoom meeting gitu kan. Itu dengan profesionalisme tentunya setiap hari kita mempunyai sekarang sudah mulai offline ya. Jadi memang untuk melestarikan itu tentunya kita harus kompak gitu loh. Ya kan. Ayah saya itu kalau pribumi itu acuannya adalah Bakir Brothers gitu loh. Jadi bagaimana kami dari RH Sibling ini berenam ini secara kompak mengelola, dan selalu visi dan misi misalnya bank ya, DPR kami itu yang terbaik, bukan dileles loh. Beliau itu selalu bilang yang terbaik di Indonesia. Jadi memang standar almarhum itu sudah sangat tinggi sekali. Nah, untuk menjadi terbaik itu kan banyak hal yang harus kita lakukan kan, dari organisasinya ya kan, keberlangsungannya ya tentunya harus profit oriented kalau ayah saya selalu bilang seperti itu. Saya rasa itu kekompakan, komunikasi, ya, SOP yang memang kita harus terus fine tuning gitu kan, sehingga tanpa leader pun itu sudah bisa berjalan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rifi. Dan berikutnya saya ingin sekali mengundang komentar dari sahabat kita yang sudah lama sekali tidak berkomentar dalam forum ini, kepada Prof. Syafsir Ahlus. Bila berkenan Prof, mohon komentarnya dan tolong di-unmute audionya. Pada Prof. Ahlus kami persilakan. Oke, bila tidak kita bergeser saja kepada para peserta yang saya lihat menyalakan videonya pada hari ini. Saya mohon kesediaan dari dari Prof. Sasongko. Kami persilakan Prof. Sasongko. Silakan Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat ya Prof? Wah, ini nggak siap ini saya. Tapi menarik sekali ini, sambil pamer Pak Hasan, ini saya buat
background sendiri. Masya Allah. Sinar matahari yang cerah. Mudah-mudahan ini cerah kita semuanya. Amin, amin, amin. Rifki, tadi ini luar biasa saya mendengarkan ceritanya tadi ya. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan dengan tadi yang juga sudah dikomentari oleh teman saya tadi, Bu Tati Rajab tadi ini. Bu Tati Rajab ini dulu pemimpin saya ini dulu pembantu beliau. Nah, ini kalau tadi yang disampaikan Pak Rivi atau Livi tadi Bang? Rivi. Oke. Ya. Rivi, ini luar biasa tadi ceritanya dan menjadi pemimpin ya, pemimpin di dalam keluarga sebagai anak pertama. Kalau saya sesuai dengan namanya, saya ini anak kedua, Mas Rivi. Dwi ya. Jadi nggak mungkin saya anak pertama, kalau Dwi nanti salah. Orang tua saya salah mengajukan nama. Oke. Saya anak pertama, ya anak kedua, jadi saya memperhatikan juga bagaimana orang tua kami mengajarkan kepada putra-putrinya menjadi pemimpin tadi. Pemimpin, kalau tadi saya ringkas, pemimpin ini adalah yang tadi punya kemampuan pasti ya, tadi yang ceritakan oleh Mas Rivi tadi, kemampuan untuk bisa memutuskan, bisa mengarahkan, bisa mendorong, bisa menyampaikan. Jadi intinya adalah seorang pemimpin tadi harus bisa melayani, memuliakan dan mensejahterakan. Gitu ya kira-kira ya. Iya. Ini saya bukan pemimpin yang baik, saya ini. Dan dari sisi Islam, mungkin seorang pemimpin harus memiliki karakter ini. Pak Hasan, mohon maaf kalau saya salah ini. Karakter seorang pemimpin itu harus fatonah, harus tablik, harus amanah, dan harus sidik. Gitu ya kira-kira. Ini mohon maaf kalau saya tidak lengkap, tetapi inilah yang dituntut sebagai seorang pemimpin. Dan tadi saya melihat apa yang disampaikan Pak Rivi ini sebagai seorang pemimpin yang memberikan ya kepada adik-adiknya, kepada perusahaan-perusahaannya tadi yang luar biasa pengalamannya dengan teman-temannya yang tadi preman-preman begitu ya. Alhamdulillah Mas Rivi tidak terbawa arus, malah kuat, punya pendirian yang kuat, sehingga tadi dengan apa yang saya sampaikan memiliki karakter yang kuat. Dan yang penting juga seorang pemimpin ini kalau saya tidak salah harus berani menjadi yang di depan, jadi visioner, menjadi perintis, menjadi pemberdaya, menjadi penyelaras. Jadi kalau ada tadi yang perbedaan sana sini harus diselaraskan, dan ini yang juga terpenting lagi adalah menjadi panutan bagi tadi adik-adiknya, bagi komunitasnya dan sebagainya. Mungkin itu saja bahasa Mas Rivi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini tidak siap. Ini langsung ditembak oleh Hasan. Ini harus nurut karena saya muridnya Pak Hasan ini. Masya Allah. Maaf lahir batin ya Prof. Song ya. Senang sekali kenalan dengan Mas Rivi yang tadi mengurusi Mastercard ini yang rasanya di dompet kita semuanya punya ini Mastercard. Kalau nggak bisa narik duit di ATM gitu ya. Terima kasih sharingnya Mas Rivi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Song, selalu segar ya, dan bagaimana Prof ya menyampaikan pada pagi hari ini membingkai ya atas apa yang disampaikan oleh Mas Rivi mengenai sifat-sifat Rasul ya yang disingkat dengan FAS ya, fatonah, amanah, tabligh, dan sidik dan tabligh itu ya Prof ya. Nah biar lengkap nih Mas Rivi, sekaligus saja kita mendengarkan terlebih dahulu nih sahabat kita yang sudah lama tidak hadir, apalagi kerinduan terhadap pantun ya, kepada Prof. Syafsir Ahlus kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof. Mohon maaf, ini biasalah kalau pagi-pagi sambil mendengarkan ini sambil gitu. Saya satu saja mungkin yang jadi catatan saya tadi yang sangat menarik sekali, yaitu tentang kisah dari ayahanda yang bersahabat. Kalau nggak salah saya 6 orang ya. Iya, yang betul. Mereka itu beriktikat, berjanji bila siapa saja yang pertama kali mendahului, lalu yang
sahabat-sahabatnya itu memandikan. Saya dengar dan ini sangat luar biasa dan sangat menyentuh sekali. Jadi memang begitu begitu pentingnya ya, atau begitulah sebetulnya kita harus meletakkan yang disebut dengan nama persahabatan tadi, bukan hanya sekedar bicara sahabat lalu berbuat sahabat, tapi bahwa kalau kita yang terakhir sekali dalam hidup kita itu masih kita jaga persahabatan, itu luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Saya kira mungkin Rasulullah pun menanamkan itu kepada para sahabatnya, sehingga kita kenal bahwa para sahabat Rasulullah itu memang sudah jauh lebih dekat lagi daripada keluarganya. Jadi betul-betul tadi suatu kisah yang kedengarannya sederhana, tapi bagi saya nggak tahu bagi yang lain, tapi bagi saya itu sangat-sangat menyentuh ya. Apakah kita bisa berteman, atau bukan berteman lagi, sudah bersahabat ya, seperti yang disampaikan atau yang dilalui oleh ayahanda tadi. Kalau saya kira Bapak juga nanti akan setidaknya mungkin mengikuti apa yang telah beliau tinggalkan itu dengan baik ya. Dan ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Jadi ini yang sulit ya. Kita bisa bicara, kita bisa merasa, tapi kita mungkin tidak bisa berkomitmen atau memberikan komitmen sampai dengan paling akhir dari drama kehidupan kita ini. Ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak atas remindernya kepada kami semua ini, bahwasanya mari kita coba mulai membangun tentang arti dari persahabatan itu. Saya kalau waktu jadi rektor di Umrah Kedutaan Pinang, karena kami orang Melayu ini sering kan dia bikin pantun. Saya juga punya sebuah pantun Pak, kalau boleh Pak Hasan ya. Ya. Silakan Prof. Nah, jadi pantunnya begini. Jika nak tahu arti sahabat, bacalah kisah Hang Tuah dan Hang Jebat. Bila nak tahu kualitas pejabat, lihatlah apa yang ia buat. Nah, ini. Bagus sekali, Prof. Jadi kedua-duanya mengena. Jadi baik sampiran maupun isinya ada pesan, gitu kan? Bahwasanya bagaimana dalam sejarah Melayu itu persahabatan dari 2 orang atau 5, mereka berlima. Jadi bagaimana itulah yang disebut sahabat sejati itu mungkin ya, yang kita ya. Kemudian pada isinya itu pesan waktu kita melantik seorang itu kan. Jadi kalau kualitas pejabat itu termasuk siapapun lah kita yang diamanahkan untuk menjadi pemimpin, bukanlah dari apa yang kita dapat, tapi adalah dari apa yang kita buat. Dan tadi Pak Arifi ya, Rifi. Pak Rifi itu sudah juga menunjukkan bagaimana kualitas beliau selama beliau diberi amanah-amanah tadi. Jadi memang ya itu tadi, kalau mau tahu kualitas ya lihatlah apa yang dibuatnya selama dia diberikan amanah itu. Ya, jadi kira-kira begitulah kata pesan-pesannya, kira-kira begitu Pak Hasan. Mohon maaf apabila salah. Ini ada senior saya ini ada Tati, ada tadi sudah berikan juga yang bagus, kemudian juga Pak Song ini ya senior sekali saya lah. Dengerin perdoanya gitu ya. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin nanti mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fahlus. Dan rasanya perlu satu sesi tersendiri nanti Prof. Fahlus bercerita tentang hikayat Hang Tuah dan Hang Jebat itu Prof ya. Kan, tidak akan mungkin nama-nama mereka diabadikan sebagai nama jalan kalau bukan tidak ada keteladanan di dalamnya. Nah, saya kira sebagai salah seorang warga Riau ya, ini tugasnya Prof. Fahlus nih untuk menebarkan kepada kami semuanya. Kita atur ya Prof ya, topiknya Hang Tuah Hang Jebat ya Prof ya.
Baik, baik Mas Rifi, saya kira kita sudah mendengarkan ya dari Prof. Song dan Prof. Fahlus. Mungkin dari Mas Rifi ada yang bisa dikomentari sebelum nanti kita akan berlanjut. Sepertinya ada seseorang yang bisa menyampaikan sesuatu dari kalangan senior dan juga dari millennials. Dua orang akan berbicara. Sebelumnya kami persilakan terlebih dahulu mengomentari dari Prof. Fahlus dan Prof. Song. Silakan Mas Rifi. Ya, luar biasa. Makanya saya selalu minder kalau dua prof ini komentar gitu kan. Jadi memang amanah itu kelihatannya jabatan ya, kelihatannya hanya title seperti itu. Untuk mencapai yang namakan fast tadi itu kan sebagai sebagai contoh. Ayah saya itu selalu dalam memberikan sambutan itu 2-3 menit itu persiapannya 10-12 hari. Ya, jadi menjadi seorang leader itu menurut saya apa yang ayah saya ajarkan dan sebagai role model itu tentunya harus persiapan ya. Jadi untuk setiap hari kita berangkat bekerja itu harus mempunyai konsep ya. Jadi kalau ayah saya tuh punya buku besar, beliau itu selalu menuliskan, terakhir memang di laptop. Saya beli buku besar itu karena menulis itu agak beda dengan mengetik dengan smartphone ataupun dengan laptop gitu ya. Jadi buah pikiran saya selalu ingat kalau apa yang saya tulis gitu. Nah jadi seperti hari ini Bang Hasan juga kan kelihatannya mengalir seperti air, tapi saya yakin Bang Hasan itu seperti ayah saya, penuh dengan persiapan gitu. Tiap kita dalam rapat, dalam suatu apapun meeting besar gitu, biasakan kita harus bertanya gitu. Karena bertanya itu berarti kita menyimak, ya kan? Berarti ada sesuatu yang belum sama persepsinya gitu. Biasakan kalau di luar negeri itu kan, dulu saya ingat benar hari kedua saya di college itu ada pertanyaan dari itu kuliah umum ya, sekitar 498 itu semua tunjuk tangan gitu. Jadi suatu hal yang bagus dari Barat itu mereka selalu bertanya gitu. Ya kan kalau orang Indonesia ini orang Timur tuh rata-rata menurut saya masih juga tapi udah improve. Nah, jadi kita juga selain persiapan, kita banyak bertanya, banyak belajar gitu kan. Saya juga berapa kali menjadi lecturer untuk kuliah umum di beberapa university. Itu saya banyak belajar dari millennials, umurnya antara 19 sampai 23. Pertama mereka lebih smart, kedua pertanyaan mereka itu bukan pertanyaan biasa gitu. Jadi hari ini pun saya banyak belajar dari para profesor gitu. Saya rasa itu. Terima kasih Bang. Mas Rifi tadi menyebutkan belajar dari millennials, sehingga kita harus mendengarkan dari millennials hari ini. Dan untuk itu kita undang Ananda M. Hardrian Danis Suara yang kita sapa dengan Danis. Sapa Andiro. Kepada Danis kami persilakan untuk memberikan komentar terhadap Mas Rifi dalam kesehariannya dan juga atas apa yang disampaikan pada hari ini. Kepada Danis kami persilakan untuk unmute audionya. Di unmute dulu Danis. Ini keponakan saya ini, Bang Hasan. Silakan Danis. Sinyal lagi. Udah bisa. Sudah bisa Danis. Sudah. Atau videonya dihilangkan aja ya, Bang Hasan. Iya, tapi video dimatikan Danis. Iya, videonya dimatikan terus tinggal lihat aja. Ya, videonya ini bisa di stop. Videonya dimatikan agar suara saja Danis yang dimunculkan. Ya. Oke, silakan. Ya, silakan Danis. Kak Danis. Oke, sudah bisa Danis. Oke, sudah bisa Danis. Dilanjut bicaranya. Oh. Ya. Okay. Kalau tadi gimana kok semua buat pesan ke ya setiap sering silaturahmi kan, kalau Pak dari itu pasti ada buat silaturahmi bareng-bareng jalan-jalan kemana-mana tuh, silaturahmi bareng keluarga makin dekat, banyak bikin acara gitu, jadi bikin
silaturahmi sama keluarga itu semakin dekat gitu. Terus-terusan aja nggak habis-habis, pasti ada aja acara buat keluarga dari dulu sampai sekarang. Baru aja kemarin kan ada lagi acara. Jadi ya kesannya alhamdulillah gitu, dari dulu nggak habis-habis gitu buat silaturahmi keluarga semakin dekat. Dari dulu ya aku kecil sampai sekarang udah remaja, terus aja ada. Jadi kesan buat Pak Derivi juga makasih Pak, bikin keluarga tuh makin dekat terus sampai sekarang. Ya insya Allah juga kan aku juga di keluarga kan aku juga anak pertama. Mudah-mudahan juga bisa kayak Pak D juga gitu, Ade buat bisa apa ngurus adik. Amin. Maaf nih teman. Oh ini ada yang nanya ya. Sebentar. Danis itu perempuan atau laki? Danis laki-laki. Laki-laki Danis. Laki-laki. I couldn't start the video because nggak bisa videonya soalnya startnya nggak bisa on cam. Ya ini tadi kan yang gue bilang, aku juga kan di rumah apa di keluarga anak pertama, ya mudah-mudahan juga bisa apa ngeliat Pak Derivi jadi contoh lah gitu. Suaranya lembut ya emang gini Bu, dari rumah juga ngelihat adik bilang kakak cuma suara masih kayak gini. Sebagai anak pertama juga kan ngelihat adik juga ngelihat ya apa ngurus apa gimana, tahu adik-adiknya kan ngasih tahu mama, terus tante-tante bisa contohin kayak gimana juga, karena aku juga anak pertama nanti juga sudah besar juga bisa ya ngasih tahu adik-adikku juga kan, kalau adik-adikku kan juga Amin. 2 laki-laki 1 perempuan. Nah sekarang Amin. Ya mudah-mudahan kedepannya masih bisa sama kayak Pak D itu ngurus apa ngajarin adik-adikku juga. Amin. Makasih Pak D ya udah bisa ngedit sampai sekarang. Oke, Makasih. Danis, terima kasih Danis. Terima kasih Iya, Danis atas komentar luar biasa sekali, bagaimana melihat potret ya Pak di Rivi-nya ya, dan mudah-mudahan Danis juga diberikan kemudahan ya Danis ya untuk mengikuti contoh nyata ya dalam kehidupan dari apa yang telah diterapkan oleh Pak di Rivi-nya. Nah berikut ini Bapak Ibu sekalian kita akan sama-sama mendengarkan dari Pak Martono, sekaligus nanti Mas Rivi mengomentari yang disampaikan oleh Danis dengan yang disampaikan dari Pak Martono. Kepada Pak Martono kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rivi atas undangan ngaji online-nya nih, memang saya mungkin baru pertama nih hadir di ngaji online pagi ini Pak. Saya kebetulan diamanahi oleh Pak Rivi untuk memegang BPRS di Harum Pak, baru 6 bulan ini. Saya kenal dengan Pak Rivi mungkin kurang lebih sekitar setahunan Pak. Kebetulan saya dikenalkan oleh salah satu sahabat saya, Mbak Ima, dikenalkan dengan Pak Rivi. Ya, saya mungkin yang saya kesandari dengan Pak Rivi adalah yang pertama, Pak Rivi itu betul tadi on time Pak. Saya waktu pertama kali dengan Pak Rivi bertemu itu di Sate Khas Senayan, waktu itu janji jam 7:30, Pak Rivi sudah menunggu di sana. Saya juga sebenarnya agak malu, saya pun alhamdulillah memang apa yang seperti Pak Rivi sampaikan tadi, berusaha untuk on time Pak. Saya juga mempersiapkan waktu itu ketika ada janji 1 jam sebelumnya memang harus sudah datang gitu. Itu yang saya biasakan waktu dari saya juga sekolah SD, SMA lah, SMP, SMA. Ketika saya janji dengan teman-teman saya selalu usahakan hadir lebih dulu 1 jam sebelumnya. Memang saya juga kebetulan anak pertama itu di keluarga. Apa yang tadi Pak Rivi ceritakan bahwa memang anak pertama itu menjadi role model untuk adik-adik kita Pak. Jadi memang kalau ayah ibu saya bilang, terutama ibu saya bilang bahwa anak pertama itu akan menjadi contoh adik-adiknya di kemudian hari. Artinya ditekankan memang anak pertama itu harus istilahnya berhasil lah. Kebetulan saya juga memang masa kecil saya dulu mungkin dari keluarga yang kurang mampu Pak. Saya itu waktu kelas 1 SD itu umur 6 tahun itu saya berjualan keliling Pak, sayur ya, beli sayur keliling dengan tampah gitu. Dari saya waktu itu diburuhi kalau habis sayurnya itu Rp25.
Ya, saya keliling kampung, diburuhi Rp25 ketika itu saya belikan terasi lah gitu, terasi dan udang rebon untuk makan biasanya. Jadi saya seperti itu sampai dengan saya SMA pun saya masih berjualan Pak, sambil kuliah itu saya berjualan nasi uduk juga es kelapa keliling gitu. Jadi memang apa yang tadi sampaikan Pak Ripi betul bahwa kita harus mempunyai pride ya sebagai laki-laki. Cuman saya waktu itu kenapa saya tidak malu melakukan hal itu karena saya pikir saya tidak meminta makan kepada orang lain gitu. Kenapa saya mesti malu gitu. Jadi saya berusaha walaupun saya memang kadang-kadang mungkin ada rasa malu ketika ketemu dengan teman kuliah saya berjualan es kelapa gitu. Berjualan ketemu dengan dosen gitu. Tapi saya kembali membesarkan hati saya bahwa saya tidak meminta kepada mereka dan saya harus berjuang untuk masa depan saya gitu Pak. Jadi apa yang tadi Pak Ripi cerita mengenal Pak Rahmat gitu. Tapi apa yang Pak Ripi ceritakan bahwa Pak Rahmat itu begitu visioner. Dan saya rasakan juga saya juga baca-baca visi yang ada dulu gitu Pak. Saya juga menemukan misi dari BPRS Harum bahwa begitu luar biasa, artinya memang sudah dipikirkan 10 tahun ke depan itu akan seperti apa BPRS ini. Ya saya juga sekarang juga ketika saya diamanahi BPRS Harum ini berusaha untuk mewujudkan cita-cita yang Pak Rahmat telah canangkan beberapa tahun ke belakang. Kemarin sudah purpose ke Pak Ripi, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan gitu dengan ridho Allah tentunya saya juga mohon doanya. Saya ingin ada program Biru Walidain itu Pak. Artinya Biru Walidain ini kalau bisa memang nanti perusahaan ini bisa memberikan tunjangan khusus untuk keluarga, untuk orang tua gitu. Mungkin eventnya setahun sekali, besarannya sih nanti disesuaikan. Artinya kita ingin agar kita bekerja juga ada manfaat untuk orang tua kita berupa penghargaan dari Biru Walidain itu Pak. Yang kedua juga memang saya juga ingin memberikan share Al-Quran Pak. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan luar biasa lah. Saya juga baru mengenal sudah menginspirasi saya untuk Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martono atas sharingnya. Baik, Mas Rifi, apakah ada yang mau disampaikan dari yang disampaikan oleh Ananda Danis dan juga dari Pak Martono? Silakan. Ya, mungkin Danis dulu ya. Kita manggilnya Kak Danis. Jadi di sini salah satu keponakan juga yang menginspirasi saya. Beliau itu bagaimana Kak Danis ini menjadi hafiz Quran ya. Dan kebetulan kakeknya almarhum Husain itu sangat bangga terhadap Kak Danis. Nah, jadi kita memang mempunyai, saya pribadi dengan grup keponakan-keponakan. Jadi salah satunya selain sharing di WhatsApp group, kadang-kadang kami suka offline juga ngopi bareng gitu kan, karena pandangan terhadap keluarga ya, terhadap sepeninggalnya Aki Rahmat Husain itu seperti apa gitu kan. Jadi secara santai, terutama dari yang Danis ini kan yang paling paling tua lah ya dari adik kami, dari Bu Reni gitu kan. Jadi semua orang ternyata memang ponak-ponakan itu mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dan bagus gitu loh. Nah, jadi inilah bagaimana mendengarkan itu memang salah satu pertahanan terbaik untuk penyerangan gitu ya. Jadi orang yang banyak belajar mendengarkan itu tentunya dengan ilmu ya. Itu adalah orang yang memang seperti Kak Danis gitu ya, sangat kritis gitu kan. Ya, kelihatannya tadi pesan dari Kak Danis itu bagaimana kita nih selalu ngumpul nih setiap Jumat. Mungkin dengan COVID ini memang kadang-kadang tidak memungkinkan secara offline seperti itu. Jadi insya Allah Kak Danis, Pak D akan coba bangkitkan kita setiap hari Jumat itu. Nah, untuk Pak Martono memang rekrutmen yang saya bilang tadi, regenerasi dari Pak Dedeng ke Pak Martono ini kan saya juga harus dilakukan, dan saya ngambil dari eksternal, dan beliau dari Bank Syariah Mandiri, sekarang BSI, dan ada Pak Asep Riki dari internal. Jadi penggabungan dua hal ini
menurut saya adalah ramuan yang terbaik gitu kan, karena prosesnya juga lebih dari setahun nih Bang Hasan. Saya memilih dirut dan direksi ini juga melalui tes psikologi, ya, wawancara, termasuk final round itu dengan adik saya Reni dan Dery, itu kan saya termasuk 2 senior bankers. Jadi yang paling penting itu adalah SDM dan karakter dari pemimpin itu. Jadi Pak Martono sekarang tantangannya bagaimana SDM kita take off nih 2022 sampai 5 tahun ke depan menjadi yang terbaik lagi di Indonesia. Saya rasa itu tanggapan saya, Pak Bang Hasan. Ya. Baik, terima kasih Rivi. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa waktu terus berjalan, nah, sehingga tanpa memperpanjang lagi kami mohon kesediaan kepada Profesor Dr. Suryadi selaku Rektor Universitas Dian Nusantara dan bagaimana beliau terus istiqomah membackup dan menyediakan link untuk kita bersama ngaji bareng kepada Prof. Suryadi. Kami persilakan Prof. Terima kasih Pak Hasanuddin. Sehat Prof. Ini udah pakai baju lapangan nih, siap-siap. Siap, Bro. Nunggu jemputan anak saya untuk rame-rame sekeluarga besar ke puncak. Alhamdulillah. Dan di sana ya. Jadi luar biasa nih Mas Arief Kusuma dan Mas Rivi ya. Ini mendapat tuntunan tidak hanya kata-kata dari ayahnya, tapi perbuatan nyata. Amin. Ini seringkali terlupakan ya, sebagai orang tua itu seringkali hanya mengumbar kata-kata, tapi perbuatannya tidak menunjukkan yang seperti yang dikatakan. Ini Mas Riki dapat bimbingan langsung dari ayahnya yang betul-betul memberi contoh, menjadi teladan dalam bersikap, berperilaku, berbuat, dalam segala hal. Ini satu keberuntungan Mas Rizky ya. Jadi saya Mas Rifi, Pak Hasan tadi menyampaikan bahwa Mas Rifi berprinsip bahwa semua orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Satu hal lagi yang paling penting juga adalah setiap orang punya keberuntungannya masing-masing. Jadi Mas Rifi ini punya kelebihan, punya keberuntungan. Sehingga jadilah itu. Hampir semua yang tadi berbicara keluarga Rajab, ya Bu Tati, Pak Rudi, kemudian 6 keluarga ini bergabung terus di ngaji bareng online. Ini juga didikan dari orang tua beliau, ayah ibunya juga sangat menentukan perjalanan hidupnya. Ada Prof. Sasongko yang menjadi jabatan tertinggi di Badan Akreditasi Nasional ya, baru berakhir baru waktu yang lalu. Itu juga menjadi teladan yang sangat luar biasa. Tambah Pak Akhlus, Syafsir Akhlus itu memang ahli dalam segala hal ya, termasuk ahli bikin puisi. Bikin puisi ini sesaat saja udah langsung dapat puisi yang pas dengan topik yang kita bicarakan. Pesan tadi itu. Kalau lihat pejabat, jangan lihat jabatannya, tapi yang dilihat adalah apa yang bisa dia perbuat dengan jabatannya. Dari puisi bisa muncul kata-kata indah seperti itu. Kembali ke Mas Rivi ya, tadi komentar-komentar dari beberapa profesor yang juga syarat pengalaman hidup dan juga jabatan-jabatan penting, itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Mas Rivi sungguh sangat menarik. Dan pengalaman yang luar biasa, umur 19 tahun, belum pernah naik pesawat, langsung tahu-tahu pergi 27 jam penerbangan ke Houston. Itu juga satu pengalaman yang luar biasa. Yang tidak banyak anak-anak muda semacam ini, semacam Mas Rivi yang mampu untuk melakukan itu. Tanpa sanak saudara. Tiketnya pun one flight saja. Kalau ada masalah di sana, nggak bisa balik. Nah, itu juga yang menyebabkan akhirnya Mas Rivi sedemikian rupa, sehingga apapun yang terjadi harus survive. Ini saya kira satu hal yang akhirnya menjadi keberuntungan tadi. Dan itu mendasari bagaimana proses Mas Rivi di dalam berbagai kegiatannya. Tentu semua yang berkomentar tadi itu punya syarat dengan pengalaman masing-masing yang luar biasa.
Dan masing-masing pasti juga mempunyai keberuntungan yang luar biasa juga. Sehingga bisa mengisi kehidupannya dengan lebih bermakna. Sampai umur ya rata-rata udah di atas 70. Itu masih terus mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ini satu hal yang saya kira sangat bagus sekali. Nah, satu hal yang tadi Mas Rify belum ceritakan adalah kebanyakan ayah ya contoh tadi ya. Tapi seperti apa belum ya. Nanti mungkin kalau sempat bicarakan sama Nyonya Rify sendiri perannya seperti apa. Jadi putra-putrinya umur 53 udah punya cucu. Hebat itu. Artinya waktu merit juga masih sangat muda. Memutuskan merit muda itu juga nggak gampang itu. Harus perlu keberanian yang luar biasa. Tapi itu yang membawa Arya Marzuki bisa menjadi seperti sekarang ini. Ini yang sangat luar biasa. Jadi saya kira sharingnya Mas Rify ini yang masih didengar oleh 300 orang yang sampai saat ini masih bertahan, tentu memberi manfaat bagi kita semua. Mungkin tidak langsung kepada kita sekarang, tetapi bagaimana kita bisa dengan inspirasi ini bisa membimbing anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita, ya, untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Saya kira itu komentar saya, Pak Hasan. Pokoknya pinter orangnya, ahli musisi, teman premannya banyak, jadi hidupnya kan di mana-mana. Terima kasih Pak Hasanuddin. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi atas ulasan dan sambutannya pada pagi hari ini. Tentunya kita bersepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh beliau dan sekaligus menyampaikan selamat berlibur ya Prof. Berkumpul dengan berkeluarga, semoga bahagia dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, Mas Rify, terima kasih sekali atas sharing dan kehadiran Mas Rify pada pagi hari ini. Tentunya Bapak dan Ibu, kita terkesan sekali ya dengan cara Mas Rify menyampaikan pesan untuk kita pada pagi hari ini. Dengan cara yang sangat ringan ya, bersahabat, namun beliau mengemas semuanya menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Tidak hanya berbicara mengenai masalah bagaimana kepemimpinan dalam keluarga, namun juga bagaimana beliau menyampaikan dan menceritakan kepada kita semuanya sukses di dalam menerapkan prinsip-prinsip ataupun konsep leadership itu sendiri dalam berbagai bidang kehidupannya. Nah, sehingga kita bisa mendapati terkesan seperti halnya sedang bertutur, padahal kalau sana kita tuliskan dan kita rumuskan syaratnya atas apa yang beliau sampaikan tadi itu mengenai konsep-konsep kehidupan yang luar biasa dari apa yang telah dihantarkan oleh ayah dan ibunya maupun yang telah dipraktekkannya menunjukkan kebenaran dari apa yang telah dinasihatkan itu. Dan memang Bapak dan Ibu pada akhirnya ya betapa pentingnya kita menjaga silaturahim dengan ayah dan ibu kita dan tentunya pada ujungnya menjaga dan memelihara hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW dan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai kebenaran yang telah kita dapati. Dikarenakan dengan mempraktekkan itulah baru kita dapat merasapi dengan sungguh-sungguh atas indahnya dan manisnya pesan-pesan terbaik yang telah tersampaikan kepada kita semuanya. Maka pada pagi hari ini sebagai penutupnya saya ingin menyampaikan saja bahwa dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap kita ini terakhir itu adalah sebagai pemimpin fitrahnya. Namun kepada setiap diri dan jiwa kita akan diminta pertanggungjawaban kita atas kepemimpinan yang telah kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Dan menarik lagi tadi Mas Rify menyampaikan dan dikomentar juga oleh Prof. Ahlus bahwa betapa pentingnya kita menjalin silaturahim bukan hanya persaudaraan transaksional ya untung rugi antara satu dengan yang lainnya, tetapi meningkat kepada persaudaraan emosional. Namun yang paling utama adalah persaudaraan spiritualitas kita dicontohkan oleh almarhum Pak Husein dengan berkomitmen kepada sahabat-sahabat dekatnya untuk saling memandikan apabila tiba giliran siapa yang dahulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan kapasitas dan batas kemampuan yang ada. Dan saya teringat juga Bapak dan Ibu sekalian ada sebuah kisah dan telah terpraktekkan dan ternyata cukup efektif di dalam membangun persaudaraan spiritualitas ini. Saya tidak menyebut
sehingga pada suatu hari terjadilah dialog antara dua orang anak manusia, dan kemudian mereka bercerita bahwa mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sampai dengan kemudian salah seorang di antara mereka, apakah betul engkau mendoakan saya setiap hari? Iya, setiap hari saya mendoakanmu. Seperti apa doanya? Dan kemudian beliau menjawab, saya mendoakan dengan saya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, termasuk antara saya dan Anda. Dan kemudian penanya menyampaikan, pernahkah Anda menyampaikan doa secara khusus dengan menyebutkan nama saya di dalam doamu? Maka kemudian dia menjawab, waduh, kalau itu saya belum pernah menyampaikannya. Nah, maka saya teringat pada waktu itu ada yang disampaikan oleh Profesor Komarudin Hidayat. Kalau seandainya kita menyampaikan, mengirim surat itu harus lengkap alamatnya. Kalau alamatnya itu lengkap, maka tidak perlu kita kantor pos, maka surat itu akan tiba di kotak pos kita sendiri. Maka betapa pentingnya kita menyampaikan doa itu secara spesifik pula dengan menyebutkan namanya, itu yang terbaik. Nah, maka kemudian seseorang ini disampaikan kepada saudaranya itu, maukah kita berkomitmen pada hari ini? Apa Pak? Dia bilang gitu. Mulai hari ini kita berkomitmen bahwa minimal satu kali dalam kehidupan kita, ketika kita teringat dan kemudian kita merasa sedang dekat sekali sama Allah pada saat itu, maka kita sampaikan doa satu sama lain dan kemudian kita sebutkan nama kita. Dia bilang, tapi ada perjanjian. Oke Pak, bisa dilakukan. Nah, tapi kemudian disampaikan, tapi ada perjanjian. Apakah engkau telah menyampaikan atau belum menyampaikan, tidak perlu kita saling memberitahukan antara satu dengan yang lainnya. Yang penting komitmen kita bahwa begitu kita dapat waktu terbaik, kita akan sampaikan doa kita dan akan kita sebutkan dan kita akan minta apa yang menurut hati kita terbaik yang untuk kita kadukan kepada saudara itu. Dan kemudian akhirnya mereka berkomitmen dan Masya Allah kemudian mereka saling mengetahui dengan bahasa isyarat bahwa mereka telah melaksanakan doa itu. Dan kemudian salah satu di antaranya kemudian dipanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa hal ini menimbulkan kenangan yang sangat mengesankan di dalam diri sahabat yang telah ditinggalkan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bersama-sama satu dengan yang lainnya, boleh jadi satu ketika kita menyebutkan Pak Taslim secara khusus, menyebutkan nama Pak Rudi Rajab secara khusus, menyebutkan nama Ibu Hermin secara khusus, Ibu Rohimah secara khusus, Ibu Hani Aziz, sehingga ketika kita mendoakan tersebut bukan hanya kita melafazkan namanya, tapi terbayang juga wajahnya, dan tentunya kita ingin memohon kepada Allah agar kepada yang bersangkutan diberikan yang terbaik. Mudah-mudahan ketika kita mendoakan seperti itu penuh ketulusan tanpa diketahui oleh yang bersangkutan, maka ketika itu malaikat-malaikat akan mengaminkan doa kita dan akan mengijabahkannya dan kemudian mendoakan pula yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, baiklah, kita segera mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Rifi, dan sebelum kita bersama-sama mengaminkan mengikuti doa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Taslim, kami sampaikan dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Prof. Suryadi, Prof. Ahlus, Prof. Sasongko, kemudian kepada Prof. Tati, Ibu Hermin, serta Bapak dan Ibu yang telah, Pak Martono juga, Ananda Danis yang telah menyampaikan komentarnya. Dan kepada Mas Rifi, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan kata penutupnya. Silakan Mas Rifi. Ya, kata penutupnya dua ya. Pertama, kesimpulan saya dan ada sedikit puisi ya. Istiqomah dan tawadu dalam ketaatan dan beribadah wa ta'ala. Dan puisi ini saya dedikasikan untuk semua majelis taklim, dan kebetulan saya sempat kehilangan sahabat kecil saya di tahun lalu karena COVID. Sahabat kecil, hai kawan, di tengah sendu dan luka hari ini, atas kepergianmu menghadapi ilahi, kutuliskan sajak-sajak puisi untukmu yang begitu berarti. Kawan, kau adalah belahan jiwaku, teman sejak kecilku, di mana malam begitu membeku dan siang yang berdebu, melalui hari-hari penuh lelah. Berteduh di bawah pohon melawan gerah, tak pernah mengenal resah tuh. Mandi hujan berbasah baju, merasa kitalah yang paling tangguh. Dibarengi petir dan gemuruh, berhenti sejenak air mataku mengalir, membasahi kertas yang getir. Namun
Kucoba untuk kuat, untuk tempuh tanpamu dengan kuat. Sahabat, kini kau telah pergi, yang tertinggal hanya memori. Kan selalu tersimpan di hati, meski tak ada yang abadi. Sampai jumpa lagi, sahabat sejati. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifi, puisi indah sekali dan mohon kiranya dapat di-share dan mohon izin pula untuk dapat kami bagikan kepada seluruh peserta. Nah baiklah Bapak dan Ibu, sama-sama kini kita mengikuti doa yang dihantarkan oleh Ustadz Muhammad Taslim dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Mas Arief, yang begitu, ya itulah hidup. Dan beliau sudah seolah-olah lengkap itu, melanglang buananya, dengan pengalamannya seimbang jadinya. Bukan sekedar melanglang buana terus pulang nggak bawa apa-apa gitu. Tapi ini melanglang buana tapi pulangnya penuh dengan pengalaman dan bisa di-share kepada orang. Itu ilmu yang bermanfaat dan berkah. Nah, kalau untuk dirinya sendiri baru bermanfaat. Ketika mampu di-share itulah berkah. Dan kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari kita ngaji di NBO ini. Dan melalui sharingnya orang-orang yang memberikan ilmu pencerahan, mudah-mudahan ditambahkan nikmat iman dan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqu kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabb kami, Tuhai ya Rahmanu ya Rahim, Engkau yang memberikan kasih sayang-Mu kepada kami, hingga kami mampu menyayangi kepada sesama, hingga kami peduli kepada sesama untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah ya Rabb kami, ya Fattahu ya Alim, Engkau berikan kami semuanya setiap hari ilmu darimu ya Allah, pencerahan dari orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, Engkau bukakan hati dan pikiran kami. Engkau berikan percikan hidayah, cahaya, hidayah, dan setetes ilmu yang bermanfaat, berkah, fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Jami, Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini untuk selalu belajar ya Allah. Engkau bimbinglah kami agar langkah kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu taat. Amin. Taat kepadamu, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasul-Mu Nabiullah Muhammad SAW. Satukan hati kami, ya Allah. Satukan penuh kasih sayang karena Rahman Rahim-Mu. Satukan hati kami untuk kepentingan masyarakat dan bangsa di negeri tercinta ini, ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma syam qalba jami'un nas mahabbatal muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar liqada'i hajatina wa fatun qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan semuanya jamaah NBO, mohon maaf. Prof. Suharyadi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.